It's very hard to myself gitu. Bodo amat gitu, ya udah bodo amat. This is my life gitu. Aku suka dan karena aku hidup gitu. Apa sih? Lagi. Allah tuh percaya being alive gitu. Hello everyone. It's me Zara and welcome to my digital diary. Oke, jadi di video YouTube pertamaku ini, aku pengen share beberapa hal yang mungkin ini tuh akan relate gitu sama teman-teman, dan ini juga adalah beberapa pengalaman aku terdahulu. Dari asalnya aku itu adalah cewek yang ambis, sekarang aku menjadi cewek yang penuh dengan ketenangan, legowo, ya, and peaceful. And here's the stories begin. Kalian sama gak sih sama aku? Jadi dulu tuh aku tuh anaknya itu sangat-sangat ambis gitu. Aku tuh orangnya sangat detail oriented, aku orangnya sangat terencana dan terstruktur. Jadi setelah masa SMA tuh selesai, aku tuh memutuskan untuk kuliah gitu, dan kuliahnya itu aku pengen ke luar negeri dengan jalur beasiswa. Aku inget banget pada saat itu aku keras banget sama diriku, aku berusaha keras gitu untuk bisa menggapai mimpiku itu. Aku belajar bahasa, aku konsultasi sama salah satu guruku yang notabene pernah kuliah di luar negeri. Aku minta transkrip nilai, surat rekomendasi, dan lain sebagainya. Pokoknya aku inget banget, I was very hard to myself gitu. Lalu akhirnya aku sadar gitu, ternyata pada saat itu tuh yang aku kejar tuh bukanlah ketenangan dan kebahagiaan gitu, ataupun mimpiku itulah. Tapi ternyata aku tuh ingin banget dipuji dan divalidasi sama orang lain. Aku tuh pengen banget kuliah ke luar negeri karena menurutku itu adalah hal yang keren gitu. Apalagi kan pada saat itu ekonomi keluargaku itu belum memungkinkan gitu bagi aku untuk kuliah secara mandiri. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mencari-cari beasiswa, dan ternyata mau bagaimanapun kalau takdirnya bukan ke sana, hal yang pertama aku terapin itu adalah mindset yang aku terapin itu adalah dari yang ngejar validasi ke bodo amat gitu, ya udah bodo amat, this is my life gitu. Aku tuh inget banget waktu itu tuh aku benar-benar kejar validasi orang lain. Aku pengen terlihat keren, aku pengen dikomentarin, aku pengen terlihat bagus dan sempurna di mata mereka. Padahal kenyataannya, mau sesempurna apapun kita, tetap aja ada orang yang gak suka, dan kita tuh gak akan pernah cukup di mata orang lain. Makanya kenapa kita tuh harus bisa cukup dulu gitu dengan diriku sendiri. Aku inget banget gitu waktu itu aku benar-benar insecure, aku benar-benar malu keluar rumah karena aku takut banget ditanya, kamu kuliah di mana gitu, kamu sekarang kuliah di mana, kamu intinya di mana lah. Aku tuh malu banget karena aku gagal gitu, karena aku tuh iya tidak sesuai ekspektasi mereka gitu. Karena aku malu pada saat itu tuh orang-orang, teman-temanku udah pada tahu bahwa aku akan kuliah ke luar negeri, tapi ternyata ekspektasinya tidak seperti itu gitu. Akhirnya aku malu, aku insecure, aku menutup diri, aku mengisolasi diri beberapa tahun hingga akhirnya aku kayak lelah sendiri, kayak merasa kayak, ih, kok hidupku gini-gini aja sih gitu. Padahal hidup akan terus berjalan gitu, dan mau aku rebahan atau apapun itu, hidup akan terus berjalan dan aku gak bisa gini-gini aja gitu. Akhirnya mindsetku tuh berubah gitu. Aku berubah dari yang tadi yang ngejar validasi jadi ke, ya udahlah, kita jalan aja gitu. Kita jalan eh, sesuai dengan mimpi dan dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi aku berusaha untuk bodo amat. Caranya gimana nih biar bodo amat? Yang pertama tuh kalian tuh gak usah lah pedulin orang lain. Mau kalian apapun itu, ngelakuin apapun itu, lakukan hal yang kalian suka. Orang lain tuh sebenarnya gak akan peduli-peduli amat sih. Sebenarnya mereka juga, kalian selalu risih gak sih kalau diliatin orang-orang ketika jalan keluar? Aku pun begitu, tapi ternyata itu tuh hanya sementara gitu. Itu hanya hanya perasaan-perasaan sementara atau mungkin kegeeran kali ya. Tapi aku tuh selalu ngerasa bahwa malu gitu kalau diliatin orang. Padahal mereka cuma liatin aja gitu, dan itu pun hanya beberapa detik. Mereka juga tidak peduli dengan kehidupan kita. Mereka punya kesibukan lain. Dan itulah kenapa sekarang aku memutuskan untuk
memilih jalan hidupku, aku memutuskan untuk meraih mimpi-mimpiku kembali. Bodo amat orang lain mau bilang apa, mau bilang aku lebay dan sebagainya, but this is my life. I'm so happy right now and yeah, this is me gitu. Aku inget banget salah satu quotes dari Brian Brown yang bunyinya itu seperti ini: kalau kamu terus ngejar validasi orang lain, intinya tuh kamu gak akan cukup dengan diri kamu sendiri. Artinya apa? Ternyata pada saat itu tuh aku belum cukup dengan diriku sendiri. Aku belum menerima segala kekuranganku, segala ketidaksempurnaanku. Padahal semua itu tuh ya nggak apa-apa gitu. Dan tapi ternyata justru bagian-bagian tersebut itu tuh tidak harus dihilangkan sebenarnya. Mereka tuh hanya perlu dimengerti, dicintai, diterima. Dan mereka-mereka itulah yang membentuk diriku saat ini. Para kekurangan dan ketidaksempurnaanku itulah yang membentuk diriku saat ini gitu. Sekarang ya aku cerita, aku berkarya ya karena aku butuh, karena aku suka, dan karena aku hidup gitu. Bukan untuk mengejar validasi mereka, tapi karena bukan buat validasi, bukan buat dikomentarin, tapi aku hanya ingin menyuarakan isi hati buat mereka yang mungkin merasa kesepian, buat mereka yang relate sama aku, dan untuk mengabadikan versi diriku yang jatuh lalu bangkit kembali gitu. Ingat, bukan untuk orang lain, tapi inilah caraku bagaimana bisa berdamai dengan dunia, bagaimana bisa berdamai dengan diriku sendiri, dengan masa lalu, dengan hal yang gak bisa aku kontrol. Jadi bodo amat lah orang lain mau ngomong apa tentang aku. Oh my god, I don't care and I wish I care gitu. Mindset kedua yang aku terapin adalah dari yang takut dinilai, dikomentarin, jadi ya bodo amat. Kalian pernah gak sih sama kayak aku, kayak takut banget dikomentarin gak cantik, gagal, gak berguna, gak bisa diandalkan? Padahal komentar-komentar tersebut itu tuh gak sepenuhnya menjelaskan siapa diri kita gitu. Jadi komentar mereka itu hanyalah subjektif, tapi sayangnya kita tuh langsung mendoktrin perkataan itu ke otak kita. Akhirnya jadi kita merasa, ih aku gak cantik ya, ih aku gagal ya, aku gak berguna. Padahal no, mereka hanya tahu 1% dari hidupmu aja. Jadi mulai sekarang kalian harus terapin yaitu bodo amat tadi. Kalian tuh harus bodo amat dengan penilaian orang lain, karena itu tuh adalah hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Penilaian orang lain, bagaimana orang lain memikirkan kita, mengomentari kita, itu tuh hal yang gak bisa kita kontrol. Kalau kita udah aware sama hal ini, aku yakin kehidupan kalian tuh akan jauh dari kata stress, overthinking, dan kalian bisa fokus pada jalan yang kalian tempuh gitu. Lalu mindset yang selanjutnya itu adalah dari yang insecure jadi percaya diri. Kalian tahu kan, pasti semua orang itu pernah insecure, termasuk aku. Aku dulu pernah insecure karena wajahku break out gitu. Mungkin sekarang udah agak terlalu gitu. Aku insecure karena aku belum keterima PTN pada saat itu. Aku insecure karena aku gagal kuliah ke luar negeri, tapi ternyata insecure itu malah membunuh diriku dan malah merusak gitu momen-momen kehidupanku yang harusnya itu aku gunakan untuk hal yang bermanfaat gitu. Jadi ketika kalian merasa insecure, kalian tuh harus ingat aja gitu bahwa semua orang itu punya standar yang beda-beda gitu. Kita tuh punya start, proses, dan usaha itu yang beda-beda. Jadi kita tuh gak bisa menyamaratakan setiap orang gitu. Kalau misalnya kalian gagal, kalau misalnya kalian telat, itu tuh bukan berarti kalian tuh gak berguna, atau misalnya kalian tuh bener-bener hancur dunianya, enggak. Tapi itu tuh bagaimana cara Allah gitu menempatkan kalian ke posisi yang tepat. Dan kalian harus ingat, dan hidup kita itu tuh gak akan selalu cukup di mata orang lain. Mereka itu cuma tahu 1% kehidupan kita aja. Orang lain mau menilai apapun itu terserah mereka, karena yang tahu diri kita, yang tahu luka-luka yang kita sembuh, yang tahu luka-luka yang kita sembunyikan, yang tahu bagaimana keadaan kita di masa lalu, bagaimana keadaan kita sekarang, itu hanya diri kita sendiri. Jadi tolong, please be kind to yourself. Jangan sebenarnya insecure itu wajar sih, tapi jangan terlalu lama gitu. Kita tuh harus bisa improve lagi dari kita. Jadi biarkanlah mereka menilai kehidupanmu gitu, karena kamu tuh berhak
untuk hidup dengan seutuh dan sebebas yang kamu inginkan gitu. Mau orang lain judge apapun itu ya nggak masalah gitu, yang penting kamu fokus aja sama jalan yang kamu pilih gitu. Aku yakin ketika kamu fokus, kamu akan mendapatkan atau bisa menggapai mimpimu dengan cara yang mungkin kita gak tahu gitu bagaimana. So guys, insecure itu gak apa-apa, tapi sewajarnya ya. Kalian ARMY dan suka sama BTS gitu, kalian tau lah aku tuh ngebiasin Kim Sok Jin gitu. Jadi ini kan orangnya tuh adalah salah satu yang itu petakilan banget ya, kayak kocak gitu. Dia tuh kayak yang paling pede lah di antara semua member. Nah aku tuh belajar percaya diri tuh dari dia gitu. Bagaimana dia percaya diri itu yang menginspirasi aku, bahwa ternyata ketika kita percaya diri ya gak apa-apa gitu. Bahkan dia pun mau dia pun melakukan hal-hal yang dia inginkan gitu. Jadi kayak mungkin dia tuh kayak punya konsep yang berbeda banget gitu dari member-member lainnya, tapi menurutku Jin ini adalah bener-bener menginspirasi aku dalam kepercayaan diri gitu. Jadi kayak ya buat apalah gitu kita malu gitu, percaya diri aja gitu, ya gak apa-apa orang lain mau ngomongin, yang penting kita percaya diri, yang penting kita lakuin apa yang kita suka. Nah aku tuh belajar itu dari dia gitu. Sekarang itu tuh bener-bener berguna gitu buat aku. Yang keempat, mindset yang aku terapin itu adalah dari menutup diri, jadi shine on my own way. Jadi seperti kalian tahu lah, aku dulu menutup diri banget gitu dari kehidupan, dari sosial media, sampai akhirnya aku memutuskan buat aku tuh berhak bersinar, aku tuh berhak hidup, aku tuh berhak menggapai mimpiku lagi gitu. Aku tuh berhak untuk bahagia dan mendapatkan kehidupan yang seperti aku inginkan gitu. Gak harus jadi yang paling cantik, paling kaya, paling pintar, ataupun yang paling 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 karena kalian tahu kan di atas langit itu masih ada langit. Tapi cukup jadi diriku yang jujur dan utuh, yang tenang gitu. Dan aku tuh bener-bener bahagia gitu dengan keputusanku saat itu ataupun saat sekarang gitu. Dan selanjutnya ini mungkin kalian udah sering dengar, yaitu fokuslah sama hal-hal yang bisa kalian kendalikan gitu, yang ada di bawah kontrol kalian gitu. Jadi apa aja sih gitu hal-hal yang bisa kita kendalikan? Yang pertama tuh pikiran-pikiran kita, perkataan-perkataan kita, bagaimana cara kita memandang kehidupan, bagaimana cara kita men-treat orang lain, bagaimana cara kita merespon orang lain, itu adalah di bawah kendali kita gitu. Jadi hal-hal yang di luar itu tuh emang nggak bisa kita kontrol gitu. Hal-hal yang seperti di komentar orang lain, bagaimana orang lain men-treat kita, bagaimana bagaimana orang lain memikirkan kita, siapa yang akan stay and live dalam kehidupan kita, itu tuh gak bisa kita kontrol. Oh iya, dan hal-hal dan hasil-hasil dari usaha-usaha kita untuk menggapai mimpi kita itu tuh gak bisa kita kontrol. Jadi kita tuh cukup melakukan yang terbaik aja, kita tuh cukup melakukan dan fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Aku yakin pasti dari kalian tuh pernah baca dari buku Filosofi Teras. Di situ tuh bener-bener dijelasin dengan sangat-sangat detail gitu. Dan itu adalah salah satu buku favorit aku rekomendasiin buat kalian. Jadi di situ juga dijelasin bahwa kita tuh benar-benar harus fokus sama apa yang kita kendalikan gitu. Kalau kita udah bisa fokus dengan hal itu dan kita gak terusik lah dengan hal yang di luar kendali kita, aku yakin gitu kehidupan kita tuh akan jauh lebih damai, jauh lebih tenang, dan kita tuh bisa ya udah ya fokus aja sama jalan kita gitu. Mau orang lain lebih pintar, lebih cantik, ya udah, karena itu mereka, ini aku gitu. Aku punya standar dan start dan proses yang beda-beda. Jadi ya ngapain gitu aku harus kayak kayak iri dan sebagainya, karena aku juga tahu aku I have my own blessing in my life. Dan aku tuh ingat banget ada salah satu quotes keren yang bunyinya tuh kurang lebih kayak gini: kalau kamu masih terusik dengan hal-hal kecil gitu, maka kapasitasmu itu belum siap gitu atau belum cukup untuk mimpi yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kalian masih terusik dengan omongan-omongan orang, dengan bisikan sana sini, coba tanyain lagi ke diri kalian, apakah kalian siap gitu dengan hal-hal yang lebih besar dari itu di kemudian hari. Yang terakhir itu adalah kalian harus percaya sama rencana Allah, kalian harus tawakal gitu.
Dan aku juga masih belajar gitu dalam hal itu, kenapa kita harus tawakal, 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 karena Allah itu gak mungkin gitu memberikan hal yang, kalau misalnya kasarnya gitu, kayak hal yang tidak baik gitu pada hamba Allah itu. Kalau misalnya hari ini kalian gagal, kalau misalnya kalian hari ini belum mendapatkan apa yang kalian inginkan, percaya bahwa Allah itu sedang membawa kalian ke tempat yang lebih baik, sedang meninggikan derajat kalian, sedang merencanakan hal yang lebih indah, lebih baik daripada itu. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh bertahun-tahun, mungkin harus ada air mata, rasa sakit, rasa apa ya, rasanya itu pengen balas dendam gitu. Tapi ternyata nanti setelah uh, seiring berjalannya waktu, kalian tuh akan paham gitu, oh ternyata ini ya gitu, dulu Allah menggagalkan aku, oh ternyata ini ya, kalau ternyata dulu aku harus sakit hati dulu, ternyata dulu aku harus tinggal dulu, oh ternyata ini yang Allah rencana, yang ingin Allah kasih gitu buat aku. Jadi kalian tuh harus percaya sama Allah. Kalau Allah aja percaya loh sama kemampuan kalian, Allah tuh percaya bahwa kalian tuh mampu melewatinya, masa kalian ragu sama diri kalian? Coba deh ingat lagi, Allah tuh percaya bahwa kalian tuh mampu melewatinya, terus kenapa kalian harus ih bisa gak ya, bisa gak ya, padahal Allah juga, Allah nih, Allah zat yang paling besar aja percaya bahwa kamu tuh bisa. Makanya kalian harus, kita nih harus benar-benar percaya sama Allah, meskipun itu tuh ada hal-hal yang ada hal-hal yang emang kita cintai banget, kita inginkan banget, tapi insya Allah Allah itu akan gantikan semuanya gitu. Pelan-pelan nanti itu kamu tuh bakal ngerti gitu, oh Allah tuh ingin aku begini ya. Ada satu lirik gitu di lagu Spring Day by BTS itu, yang mungkin kalau di English kan itu kurang lebih kayak gini: The morning will come again, no darkness, no season can last forever gitu. Jadi musim semi itu akan tiba gitu, meskipun kita harus banyak melewati badai, musim hujan, musim salju dan lain sebagainya, tapi musim semi itu akan tiba gitu pada waktunya dan di saat yang tepat, dan di saat juga kita siap. Itu ya gitu. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian tentang beberapa mindset yang aku terapin gitu saat ini, hingga akhirnya membentuk diriku Zara yang seperti ini gitu. Jadi ya inilah aku gitu apa adanya. Aku hidup dengan jujur dan utuh, dan aku hanya berjalan gitu sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Aku tidak ingin mengikuti orang lain, tapi aku ingin berjalan di jalanku sendiri. Aku ingin bersinar di jalanku sendiri, meskipun kata orang lain kalau misalnya aku lambat dan kayak it's okay, itu terserah. I wish I care, but thank you for caring gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian, and I hope there is one day when you falling in love with being alive gitu. Kalau misalnya saat ini kamu ngerasa jatuh, ngerasa gagal, ngerasa gak berguna, kamu gak sendiri gitu, karena setiap masa terjatuh itu akan ada masa bangkit lagi gitu, dan akan menemukan masa tenangnya. Kalian hanya cukup menikmatinya aja gitu. Aku yakin suatu saat itu tuh akan berakhir gitu. Oke guys, jangan lupa like dan juga subscribe. Nanti aku akan sharing lagi beberapa hal lain. Mungkin ini aja yang bisa aku sharing kali ini. Mohon maaf kalau misalnya aku masih amburadul gitu, tapi ya itulah yang bisa aku sampaikan ke kalian, karena sharing is caring gitu. See you on the next video. Bye.